Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loleo Praxerskia. Di sini saya akan menjawab 5 soal ya yang diberikan oleh dosen saya. Ya, ini soal PKN ya, yang membahas kebanyakan tentang identitas negara Indonesia ya, dan integrasi nasional. Nah, itulah. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita gas aja. Baiklah, soal nomor 1 ya. Apa dia bilangnya? Jelaskan asal mula terbentuknya negara Indonesia sehingga terbentuknya identitas negara Indonesia. Baik, bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Seperti apa ya? Enggak sih seperti. Tapi kan kebanyakan di Indonesia ini kan memiliki beragam budaya ya. Itu mungkin yang membuat identitas nasionalnya tidak bisa diotak-atik lah gitu. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Apa ya? Sebutkan unsur-unsur identitas nasional NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Unsur-unsurnya yang saya tahu itu cuma 5 ya. 5. Yang pertama itu suku bangsa, kedua bahasa, 3 kebudayaan, keempat agama, dan kelima itu ideologi ya. Ideologi. Itu aja sih yang saya tahu. Baiklah, lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Baik, lanjut ke soal nomor 3 ya. Apa ini? Ada 3 pembagian identitas nasional. Yang pertama itu identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang ketiga identitas alamiah. Baik, saya jelaskan yang identitas fundamental aja ya. Identitas fundamental yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Terus yang identitas instrumental yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam hal ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Dan yang ketiga identitas alamiah, yaitu meliputi negara, kepulauan dan pluralisme ya, pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan masing-masing ya. Kan di Indonesia ini kan memiliki beragam agama ya, yang terdiri dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Ya, Konghucu. Nah, itu dah yang saya tahu. Baiklah, lanjut ke soal yang jawab yang soal nomor 4 ya. Jelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional. Faktor pendorongnya yaitu cuma 3 sih yang saya tahu. 1. Perasaan senasib dan seperjuang dari hal-hal yang terjadi di masa lalu atau faktor sejarah. Kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ideologi nasional. 3. Motivasi untuk bersatu kembali seperti halnya Sumpah Pemuda. Terus faktor penghambat cuma 3 ya yang saya tahu. Adanya, yang pertama itu adanya paham etnosentrisme ya, itu ya, etnosentrisme, yaitu fanatisme suku bangsa tertentu yang menganggap kebudayaan suku tersebut lebih baik daripada kebudayaan suku lainnya. Kalau ini kan banyak ya yang masalah-masalah ada budaya itu yang buat bertengkar itulah. Seperti
Genang belik sama kecimol itu kan sama-sama sebenarnya di Lombok, tapi kok bisa tangkar gitu, nggak tahu juga. Terus yang kedua itu pembangunan yang tidak merata. Kalau ini kan masih banyak pembangunan yang belum merata di Indonesia, itu sih juga faktor penghambat. Tiga, budaya asli Indonesia yang mulai dilupakan. Nah, kalau ini kan banyak ini yang mulai dilupakan. Ini kan karenanya masuknya budaya-budaya asing ya ke Indonesia ini, sehingga terlupakan lah budaya-budaya asli kita itu. Ya cuma itu aja sih yang saya tahu, faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional. Baiklah, saya lanjut. Baik, soal yang nomor 5 ya. Jelaskan apa urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan apa nih? Urgensi pendidikan itu yang saya tahu cuma 3 ya, yaitu secara etimologis, secara yuridis, dan secara terminologis. Baik, saya jelaskan dah yang etimologis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Terus yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Terus yang secara terminologis ini, pendidikan kewarganegaraan adalah yang program pendidikan yang diberhentikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya ini diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis ya, dan analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup ya untuk masa depan sih. Baiklah, cuma itu saja ya. 5 soal tentang PKN ini alias pendidikan kewarganegaraan. Dan kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe ya. Share juga sih kalau bisa, supaya banyak yang tahu lah gitu. Sekian ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.